Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayunisa Jayaningrum. NIM saya A510 180 196. Saya berasal dari kelas 4E. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusif. Dari poin pertama, jenis-jenis pendidikan inklusif dikembangkan menjadi 4 poin. Yang pertama tentang pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif adalah layanan sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dipisah dari pendidikan anak normal pada umumnya. Pemisahan ini dari keseluruhan program penyelenggaraan. Bentuk-bentuk pendidikan segregatif ada 4 bagian, 4 sekolah maksudnya. Yang pertama SLBA untuk tuna netra, SLBB untuk tunarungu, SLBC untuk tunagrahita, SLBD untuk tunadaksa, SLBE untuk tunalaras, dan SLBG untuk tunaganda. Untuk yang kedua yaitu pendidikan integratif, yaitu menggabungkan pendidikan ABK bersama dengan anak yang normal di sekolah reguler, atau bisa diartikan sebagai sistem pendidikan integratif berfokus untuk menjadikan pendidikan luar biasa dan reguler serta membiasakan anak untuk bisa beradaptasi pada sistem tersebut. Yang ketiga tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak ABK untuk mendapatkan pengetahuan dan mengikuti pembelajaran di lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadinya tidak ada pembedaan dari kekurangan ataupun kekurangan fisik. Jadi di sini sama, semua murid dianggap sama. 4. Strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Strategi yang pertama adalah akomodasi digunakan saat peserta didik mempelajari isi kurikulum yang sama. Yang kedua, modifikasi yang digunakan pada saat peserta didik kurang belajar atau beda kurikulum. Modifikasi dilakukan saat memberi tugas, tes, lembar kerja saat di dalam kelas. Implementasi penyelenggaraan ini, yang pertama alternatif layanan bimbingan khusus, yang kedua assessment, yang ketiga kurikulum, yang keempat penilaian hasil belajar, yang kelima laporan hasil belajar dari ABK, yang keenam sistem kenaikan kelas dan sistem kelulusan. Selanjutnya untuk poin kedua, sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan membahas 10 macam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama tentang anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang memiliki gangguan dalam berperilaku sehingga mendapatkan respon negatif pada lingkungan. Ciri-cirinya anak tunalaras ialah kekacauan tingkah laku, sering cemas, menarik diri, kurang dewasa, agresif dalam bersosialisasi. Yang kedua tentang anak tunadaksa. Anak tunadaksa yaitu anak yang memiliki kelainan dalam sistem otot, tulang, persendian yang mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan. Ciri-ciri anak tunadaksa yaitu mengalami kelumpuhan atau anggota gerak tubuh kaku, mengalami kesulitan gerak, ada bagian tubuh yang tidak lengkap atau tidak normal, tangan sulit untuk menggenggam atau kaku, mengalami kesulitan untuk berdiri maupun berjalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga tentang anak tunarungu. Anak tunarungu yaitu anak yang memiliki gangguan pendengaran, ya. Ciri-cirinya kemampuan mendengar yang rendah, sulit memahami kalimat yang tersusun dan kompleks, sulit memahami bahasa, dan sulit mengontrol diri, dan lain sebagainya. Sedangkan tunanetra yaitu anak yang memiliki gangguan indera penglihatan. Ciri-cirinya yaitu gangguan penglihatan, tidak mampu mengasah motorik dan visual, berperilaku sering menekan mata, menggoyangkan kepala dan badan, bersikap mudah curiga pada orang lain, dan sebagainya. Jadi ada saling berkaitan antara tunanetra dan tunarungu, yaitu kesulitan dalam berbicara.
Untuk selanjutnya, anak tunagrahita. Anak tunagrahita yaitu memiliki kekurangan dalam kecerdasan atau bisa disebut lemah berpikir. Ciri-cirinya yaitu cacat fisik, lamban, dan kesulitan dalam mempelajari hal-hal yang baru, kurangnya mampu berbicara, kurang dalam menolong diri, tingkah laku kurang wajar secara terus-menerus, kesulitan dalam berinteraksi, tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus yang berkesulitan belajar. Biasanya ada 3, yaitu termasuk disleksia, disgrafia, diskalkulia. ABK berkesulitan belajar itu memiliki kesulitan pada saat melaksanakan tugas-tugas di bidang akademik dan prestasi belajar anak rendah. Jadi anak ini mengalami kesulitan belajar. Ciri-cirinya hiperaktif, gangguan persepsi motorik, emosinya labil, kesulitan di bidang akademik, infusif, adanya gangguan perhatian. Jadi dia selalu ingin menarik perhatian. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus lambat belajar. Memiliki maksudnya anak yang mengalami terbelakang atau mengalami kegagalan atau frustasi yang membuat dirinya trauma. Ya, gangguan ini tidak hanya dilihat dari fisik saja, namun membutuhkan layanan khusus untuk menanganinya ya. Ciri-cirinya fisik normal, sebenarnya normal, terus perkembangan mental yang kurang baik karena rasa trauma dan frustasi yang dimiliki diri anak. Memiliki IQ di antara 50 sampai 69. Itu sulit dikembangkan, tapi ada yang memiliki IQ 70 sampai 90. Pada anak ini bisa dikembangkan secara motoriknya ya. Memiliki gangguan emosional dan proses belajar yang lambat. Selanjutnya, ABK cerdas istimewa dan bakat istimewa. ABK cerdas istimewa dan bakat istimewa adalah kemampuan peserta didik dalam bidang intelektual superior secara fungsional dan potensional, mampu mencapai keunggulan akademik, mempelajari materi pembelajaran lebih cepat. Jadi anak ini memiliki penangkapan belajar yang cepat di antara teman-temannya. Ciri-cirinya anak ABK ini cepat menguasai bahan ajar, kecenderungan lebih menonjol pada kosakata dan menggunakannya lancar, cepat memahami hubungan dalam fakta, berpikiran kritis, rasa ingin tahu yang tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang anak ABK autis, yaitu gangguan atau kelainan khusus yang berkaitan pada perilaku anak secara kompleks dan meluas, keterlambatan berbahasa dan sebagainya. Ciri-ciri anak autis yaitu anak terlalu sensitif ketika masih bayi digendong, badan terasa kaku, tidak tertarik dengan mainan, tidak ada kontak mata, suka teriak-teriak sendiri, gampang emosional, dan lain sebagainya. Yang terakhir tentang anak ABK ADD atau ADHD. Yang pertama, tentang sistem penyelenggaraan. Faktor pendukung sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif itu utamanya dari kepala sekolah untuk menjalankan kinerja pendidikan inklusif. Untuk pihak luar sekolah, perannya sebagai donatur yang bekerja sama kepada pihak dalam, yaitu kepala sekolah. Untuk faktor penghambat itu menghambat dari sistem penyelenggaraan ini yaitu pemahaman dan sikap kepala sekolah, guru, dan orang tua yang belum optimal dalam pemahaman dan menangani pada pendidikan ini. Untuk yang kedua itu identifikasi dan asesmen ABK. Kegiatan mengenal atau menandai suatu pada anak, apakah anak ini mengalami gangguan
atau masalah pada diri anak sebagai bentuk deteksi dini pada anak. Asesmen ABK itu terdiri dari akademik, sensorik dan motorik, pribadi dan sosial, dan lainnya yang dianggap perlu sebagai asesmen ABK. Asesmen akan diketahui kelemahan, kesulitan, kekuatan, potensi, dan kelebihan anak satu sama. Poin ketiga tentang guru pendamping khusus atau disingkat GPK. Guru pendamping khusus ini sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran. Ya, tujuannya untuk membimbing dan melayani ABK agar optimal dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tugas GPK yang pertama, menyusun program pembelajaran individual untuk ABK, menyusun program layanan kompensatori bagi ABK. Yang ketiga, mendampingi siswa ABK selama KBM dan lain sebagainya. Yang keempat, tentang program perencanaan individual PPI, yaitu suatu kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya dan kebutuhan pada peserta didik anak kebutuhan khusus dalam belajar. Tujuannya untuk menjelaskan serangkaian strategi yang diarahkan untuk kebutuhan pengajaran khusus bagi anak ABK. Penyusunan PPI itu pertama, menjelaskan keadaan siswa menurut riwayat gangguan siswa, menetapkan tujuan program pendidikan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan individu. Yang ketiga, mengulas ulang dan memperbaiki PPI sesuai hasil evaluasi. Yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran, yaitu kegiatan pengoreksi pembelajaran yang telah dilakukan dan memperbaiki hal-hal dalam pembelajaran yang belum sesuai dengan tujuan. Tujuannya untuk menentukan hasil belajar siswa, dalam memahami karakter siswa, untuk memotivasi peserta didik, mengembangkan dan memperbaiki program pembelajaran dan lain sebagainya. Poin 4 yang terakhir yaitu tentang kekuatan pendidikan inklusif. Ada 4 poin. Yang pertama, pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Manfaatnya, siswa dapat meningkatkan percaya diri, senang dalam menjalankan pembelajaran, mampu mendalami bidang sesuai kemampuannya. Siswa mampu bekerja sama untuk menciptakan satu hal akademik ya, untuk mengasah kemampuan pada anak ABK ya. Mengaktifkan siswa ABK dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihannya itu meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan prestasi siswa, meningkatkan kepercayaan siswa. Keterbatasannya itu susahnya mengatur waktu yang tepat, kurangnya ruang diskusi, dan kurangnya fasilitas yang memadai. Selanjutnya 2, pusat layanan klinis yaitu hak manusia untuk meningkatkan kesehatan baik individu maupun kelompok serta masyarakat umumnya. Ya, ini ya tujuannya ya buat untuk anak ABK dapat pelayanan yang baik ya. Jenis-jenis pelayanannya itu pelayanan kesehatan individu, pelayanan kesehatan publik. Yang ketiga, partisipatif orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam mengembangkan kemampuan anak ABK. Dalam menangani pertumbuhan, perkembangan anak dari segala aspek seperti perkembangan fisik, intelektual, emosional, moral, kepribadian, dan spiritual. Orang tua, guru, dan masyarakat bekerja sama dalam menangani pendidikan anak kebutuhan khusus. Sekolah dan pemerintah lah ini sangat perlu sekali dalam mengembangkan keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah. Sistem dukung sekolah berperan sekolah dan guru sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah dalam menerapkan kurikulum yang memuat semua jenis keberagaman. Adapun sistem dukung pemerintah, yaitu pemerintah memiliki dukungan dalam membuat kebijakan dan wewenang dalam mendirikan dan mensukseskan sekolah inklusif di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya dan salahnya, saya minta maaf. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.